Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, supaya lewat momen kebaktian pada sore hari ini Tuhan, kami datang, kami tahu di dalam hidup ini tidak ada satu hal yang terjadi secara kebetulan. Dan kalau pada hari ini Tuhan kami datang di tempat ini, kami percaya Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk memberikan hidup kami dibentuk oleh firman Tuhan yang akan kami dengar. Kami percaya Tuhan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, apa yang ada pada kami, apa yang melekat pada hidup kami, itu semua kesempatan dan berkat dan milik Tuhan. Bahkan hidup yang kami hidupi pada hari ini merupakan hidup yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Supaya apapun yang terjadi, apapun yang kami miliki, kami kembalikan kepada Tuhan. Terutama hati kami Tuhan. Kalau hari-hari ini hati kami penuhi dengan ego kami penuhi dengan kesukaan kami penuhi dengan kesibukan kami. Supaya lewat firman Tuhan, kami dapat mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, yaitu hati kami, tempat Tuhan bertahta. Supaya kami dapat memberikan hidup kami, hati kami, Tuhan bentuk. Supaya lewat apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kami tetap percaya bahwa Tuhan tetap pegang kendali dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya lewat firman Tuhan mendidik, mengajar kami. Dan kami mau belajar lewat firman Tuhan, karena kami tahu bahwa firman Tuhan adalah pribadi Tuhan sendiri. Terima kasih buat kesempatan sore hari yang indah. Ketika kami ingin mendengarkan firman Tuhan, kami juga berdoa supaya Tuhan menguasai setiap hati dan pikiran kami. Jika ada kuasa jahat yang hendak mencuri firman Tuhan pada sore hari ini, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya firman Tuhan, makanan rohani yang sejati ini dapat kami terima dan dapat kami nikmati dengan baik Tuhan. Supaya ketika kami keluar dari tempat ini, minimal ada satu poin yang kami dapatkan pada sore hari ini. Minimal ada satu rema yang kami dapatkan pada sore hari ini. Bahkan minimal ada satu ayat yang Tuhan berbicara secara spesifik kepada kami Tuhan. Pakai hidup kami ingin menyerahkan hidup kami untuk mengabdi kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya kita mau katakan, amin. Silakan duduk saudara, shalom. Dalam pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini, ketika Tuhan Yesus lahir dan Tuhan Yesus memulai pelayanannya, Tuhan Yesus sempat berpuasa 40 hari, 40 malam dikatakan dalam firman Tuhan. Dan setelah selesai berpuasa, Tuhan Yesus dicobai oleh iblis saudara di dalam Matius 4 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Ada 3 macam pencobaan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus pada hari itu. Pencobaan pertama ketika Yesus dikatakan oleh firman Tuhan ketika ia mulai lapar, kemudian iblis datang dan iblis menawarkan, ubah batu ini jadi roti, kata iblis. Kemudian Tuhan berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, namun dari setiap firman Tuhan yang kita terima pada hari ini. Kemudian iblis mencobai kedua kalinya. Dia membawa Tuhan di bumbungan bait Allah, tempat yang paling tinggi, dan iblis berkata, lompat aja. Nanti ketika kamu lompat, nanti malaikat Tuhan akan tolong, katanya. Tapi Tuhan menjawab, ada kalanya jangan mencobai Tuhan Allahmu, kata Tuhan. Kemudian iblis datang yang ketiga kalinya, memberikan pencobaan yang ketiga dan berkata, lihat semuanya, kerajaan dunia dan semua yang baik di dunia ini ya, semuanya. Dikatakan di ayat itu semua jadi milikmu, kata iblis kepada Tuhan. Asalkan engkau datang dan menyembah aku, katanya. Kemudian Tuhan menjawab di ayat yang ke-10, Matius 4. Begini jawab firman Tuhan. Matius 4 ayat yang ke-10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ayat yang ke-11 dikatakan, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Berbakti ini mirip dengan kata-kata mengabdi saudara. Di mana tema bulanan kita di bulan April ini pengabdian dengan ketulusan dan kejujuran saudara. Jadi berbakti ini mirip dengan kata-kata mengabdi atau dapat dikatakan definisinya yaitu memberikan diri untuk orang lain saudara.
Nah, iblis benar-benar pergi ketika Yesus mengusirnya, dan ketika Yesus menjawab tawaran iblis dengan kata-kata berbakti. Hanya kepada Dia sajalah, Tuhan sajalah kita harus berbakti, saudara. Jadi kita tahu bahwa hari ini kita ikut Tuhan, itu bukan soal tentang bagaimana atau apa yang kita dapatkan dari Tuhan, tapi ketika kita ikut Tuhan itu berbicara mengenai apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Bukan tentang uang saudara, tapi berbicara tentang hidup saudara. Karena kita hari ini ada ikut Tuhan, itu tujuannya untuk berbakti kepada Tuhan. Oleh karena itu saya lebih suka kata-kata kebaktian daripada kata-kata ibadah. Kita hari ini datang ke kebaktian, yes, karena kita mau mewujudkan cinta kita kepada Tuhan dengan cara berbakti kepada Tuhan. Kalau orang berbakti, orang nggak mengharapkan apa-apa. Sama dengan kita dengan orang tua kita. Kalau kita dengan orang tua kita yang sudah mulai tambah usia, anak itu harus berbakti kepada orang tua. Berbakti tidak berbicara tentang berkat. Berbakti berbicara tentang satu arah, memberi. Ketika kita berbakti dengan orang tua, berarti kita memberikan diri kita untuk pada orang tua kita. Di tengah-tengah orang tua kita butuh bantuan, kita tolong. Di tengah-tengah orang tua kita butuh pertolongan, kita tolong. Di tengah-tengah dia nggak ngerti, kita yang lebih ngerti, kita tolong dengan rendah hati. Itu definisi dari kata berbakti. Jadi kalau kita ikut Tuhan, kita berbakti, kita sudah nggak bicara soal berkat Tuhan. Kok saya diberkati atau enggak, saya dapat apa enggak. Yang penting saya berbakti kepada Tuhan, memberikan diri mengabdi kepada Tuhan, saudara. Jadi saya lebih suka kata-kata kebaktian daripada kata-kata ibadah. Karena kebaktian ini wujud cinta kita kepada Tuhan dengan cara kita berbakti kepada Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 berkata demikian. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita atau kebaktian ya, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi karena kita hari ini ada di tema bulanan pengabdian atau berbakti, saya harapkan kita hari-hari ini tidak absen dalam kebaktian-kebaktian yang ada, saudara. Kecuali mendesak, apalagi kalau kita punya waktu lebih, bayar lebih untuk kita bisa berbakti kepada Tuhan, saudara. Karena kita tahu bahwa pertemuan-pertemuan ibadah ini punya manfaat yang besar dalam kehidupan kita. Ibadah itu mengandung janji, saudara. Nah, ketika kita bicara tentang pengabdian dengan ketulusan dan kejujuran, ini kalau kita, saudara, ingat gak sih tema bulan Maret? Aduh kok, tema bulan April aja saya gak tahu, apalagi bulan Maret, gitu kan. Nah, kita mesti belajar, saudara, karena tema bulanan ini dirancang bukan asal ditulis begitu saja atau dibuat begitu saja, tapi tema bulanan ini punya maksud dan makna yang sangat dalam. Dan gereja BES atau gereja tempat kita beribadah, berbakti kepada Tuhan, kebaktian ini, gereja ini mendidik kita semua di tempat ini dengan tema-tema yang ada. Yaitu tujuannya cuma supaya kita bisa kembali kepada ajaran Tuhan Yesus, saudara. Nah, tema bulan Maret berbicara tentang penyerahan diri dengan hati yang murni. Dan tema bulan April hari ini berbicara mengenai pengabdian dengan ketulusan dan kejujuran. Saudara nggak mungkin bisa mengabdi atau berbakti kalau saudara nggak pernah menyerahkan diri saudara kepada Tuhan. Maka dari itu nggak pernah kebalik tema bulanannya, saudara. Selalu bicara tentang penyerahan diri baru pengabdian. Nah, Yesus itu sendiri juga menyerahkan dirinya dan juga mengabdi. Bahkan dikatakan dia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Itu yang dilakukan Tuhan. Dan dalam momen ini, saudara, kita kan baru ngalamin momen Jumat Agung, gitu kan. Kemudian Paskah, dan ini momentum 40 hari Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya sampai ada pada nanti yang Pantekosta, saudara ya. Hari ke-50 yaitu hari pencurahan Roh Kudus, nanti 40 hari waktu Tuhan setelah 40 hari itu ada Day of Fire, saudara. Gitu loh. Untuk 10 hari itu. Nah, kita tidak akan pernah bisa mengabdi kepada Tuhan tanpa kita dengan sadar menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Penyerahan diri itu bukan berarti menyerah, saudara. Kalau saudara menyerah itu saudara nggak punya pilihan. Jadi ya sudahlah saya nyerah. Ya nggak ada pilihan lagi pak, gitu kan. Nggak ada pilihan lagi kok. Ya gimana, sudah menyerah. Tapi penyerahan diri itu justru saudara punya banyak pilihan. Tapi saudara memilih untuk memberikan diri saudara kepada Tuhan.
Saudara masih mampu, saudara masih punya uang, saudara masih punya yang lain yang bisa diandalkan. Tapi saudara dengan jelas dan dengan yakin, dengan tahu, dengan sadar menyerahkan diri saudara kepada Tuhan. Itu yang paling penting saudara. Jadi di tengah-tengah penyerahan diri ada yang namanya keputusan saudara. Dan pengabdian adalah next levelnya dari penyerahan diri saudara. Kita akan belajar tentang pengabdi, makna tentang mengabdi dari kisah perumpamaan anak yang hilang saudara. Ini kisah sekolah minggu yang kita tahu bahwa ada si bungsu, ada si sulung. Dan kita akan belajar dari ayat ini saudara. Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai yang ke-24. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Jadi anak bungsu ini anak yang kurang baik karakternya. Karena orang yang meminta warisan itu identik dengan orang yang mengharapkan orang tuanya nggak ada. Karena warisan itu diberikan ketika orang tua itu sudah meninggal saudara. Dan yang ditinggalkan itu diwariskan kepada anaknya. Dan anak ini minta lebih awal warisan itu. Berarti kan dengan kata yang lain bahwa dia tidak menganggap bapaknya hidup, yang penting apa yang ada pada bapaknya diminta sama dia. Kemudian berikutnya, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Harta itu diuangkan, uangnya itu dibawa pergi jauh, dan tujuannya untuk bersenang-senang, berfoya-foya. 14. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Jadi karena dia hidup berfoya-foya, uang yang dia miliki itu lama-lama habis dan dia mulai melarat saudara. 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Jadi ketika uangnya habis, dia baru berpikir untuk bekerja. Dan di mana dia bisa bekerja, yaitu pada kandang itu saudara. Pada majikan yang punya peternakan, disuruh jaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Mulai lapar, nggak punya uang, nggak punya siapa-siapa, dia mengandalkan kekuatan juga nggak bisa, majikannya nggak bisa tolong dia, dan dia mau makan makanan babi saudara ya, dan tidak ada yang kasih sama dia. Berarti orang ini sudah hopeless sekali, sudah gagal sekali anak bungsu ini. 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Bapa, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan." Garis bawahi menyadari keadaan, saudara ya. Nanti ini jadi poin kita. Jadi waktu di tengah-tengah kesulitan, dia mulai merenungkan apa yang salah dalam kehidupannya, apa yang kurang, apa yang bisa diperbaiki, karena sudah terlanjur gagal dan sudah terlanjur parah keadaannya. Dan dia mulai terpikir bahwa orang upahan bapakku aja nggak sampai deh makan makanan babi begitu kan. Jadinya mulai ingat, aduh kondisiku ini lebih mengenaskan daripada pegawai bapakku yang makan ampas babi. Itu kan, saya yang makan ampas babi, pegawai bapak padahal makannya enak gitu kan. Dia mulai sadar. Ayat berikutnya 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa." Ayat 19, kita baca sampai ayat 19 dulu. "Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Jadi anak bungsu ini punya latar belakang yang tidak baik saudara. Punya keputusan yang salah dan sikapnya tidak patut ditiru anak bungsu ini. Tapi di tengah-tengah kesulitan si bungsu itu sadar. Oleh karena itu bagaimana kita bisa menyerahkan diri kita dan mengabdi kepada Tuhan. Poin yang pertama bicara tentang menyadari keadaan kita dan berbalik kepada Tuhan. Nggak ada cara lain saudara. Kalau hari ini kita nggak sadar bahwa kita butuh Tuhan, kalau hari ini kita nggak sadar hidup ini milik Tuhan,
Kalau hari ini kita nggak sadar Tuhan lebih besar daripada masalah kita nggak akan pernah bisa berikan hidup kita kepada Tuhan. Pasti apa yang kita kerjakan itu sesuai apa yang kita tahu, apa yang kita mampu, apa yang kita bisa. Apa yang bisa kita andalkan, siapa ya yang bisa kita andalkan? Pasti di luar Tuhan semua. Karena kita nggak pernah sadar. Tapi si bungsu ini ketika dia menyadari keadaannya dan dia punya planning untuk berbalik kepada Tuhan, di sana itu adalah momen pertama kali dia akan memulai perjalanannya bersama dengan Tuhan yang sesungguhnya ketika dia akan menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan mengabdi kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi ada pepatah berkata, pengalaman merupakan guru terbaik. Jadi hari ini kalau kita ada dalam kesulitan sama seperti si bungsu, mungkin Tuhan ingin kita sadar di tengah-tengah kesulitan ini bahwa hidup ini bukan tentang kita saja. Hidup itu bukan tentang bersenang-senang, hidup itu bukan tentang di dunia saja saudara. Bahwa hidup ini ada hidup yang lebih lanjut yang akan kita hidupi. Yaitu kemana? Ke surganya Tuhan saudara. Oleh karena itu gereja ini membawa kita, mengingatkan kita bahwa memang ada pengangkatan yang akan dihadapi. Dan memang yang kita hadapi pada hari-hari ini sudah memang akhir zaman saudara. Jadi supaya kita ingat, si bungsu itu nggak sadar awalnya. Dia lupa bahwa hidup itu bukan tentang makan saja, hidup bukan tentang bersenang-senang, hidup bukan tentang berfoya-foya. Tapi ada hidup yang harus dipelihara yang lain. Bukan hidup jasmani, tapi hidup rohani saudara. Jadi hari ini ingat, kita hidup ini punya jasmani yang kita beri makan, tapi ada rohani yang juga harus kita beri makan firman Tuhan saja. Oleh karena itu ketika Yesus dicobai, dia berkata manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi Tuhan tuh memberitahu kepada kita semua, kalau makan roti itu bisa buat kita hidup secara jasmani, tapi jasmani kita juga bisa mati. Ingat, yang bisa bawa kita hidup selamanya rohani kita bersama dengan Tuhan. Maka dari itu ketika kita isi hati kita dengan firman Tuhan, jasmani bisa mati, tapi rohani kembali kepada Tuhan. Ada hidup yang bisa kita hidupi setelah ini, hidup yang kekal bersama dengan Tuhan saudara. Jadi dengan menyadari keadaan ini, itu titik awal bagaimana si bungsu bisa menyerahkan dirinya kepada Tuhan, bahkan mengabdi kepada bapaknya. Nah, kadangkala Tuhan pakai kesulitan dalam kehidupan kita, dan seringkali Tuhan pakai kegagalan dalam kehidupan kita untuk titik balik kita bertemu dengan Tuhan. Jadi kalau kita hari ini Tuhan izinkan kita mengalami kegagalan-kegagalan dalam kehidupan ini, jangan pernah kita berkata atau kita berkecil hati saudara, tapi justru momen itu kesempatan kita mendapatkan pesan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya yakin masalah itu pasti ada momen-momennya. Masalah itu ada kadaluarsanya. Gak akan selamanya kita hidup di dalam masalah. Tapi supaya kita bisa ingat bahwa di tengah-tengah masalah dan pasti ada jalan keluarnya, kita tuh bisa nikmati Tuhan apa enggak. Sama umpama seperti ini saudara ya. Saya ajak saudara makan steak. Tapi saudara itu tidak bisa menikmati steak itu saudara. Saudara makan steak kenyang-kenyang betul. Tapi kalau saudara makan steak itu dengan tujuan supaya saya kenyang, lebih baik saya kasih saudara empal saudara, jangan steak. Karena apa? Saudara gak bisa nikmati. Jadi ketika saudara makan steak dan saudara selesai makan kenyang. Makan empal juga kenyang. Jadi kalau saudara makan steak pastikan saudara ingat rasanya gimana. Teksturnya seperti apa. Juicy-nya seperti apa. Ada apa? Sausnya tuh seperti apa? Kentangnya tuh mau kentang yang mana? Saudara bisa pilih. Suasananya seperti apa? AC-nya seperti apa? Itu harus dinikmati saudara. Kalau saudara tujuannya hanya untuk kenyang, saya sarankan makan empal saudara, sama-sama kenyang kok. Hari ini masalah yang kita hadapi itu anggap seperti sebuah steak. Karena pasti habis juga, pasti kenyang juga, tapi kita ingat. Di tengah-tengah kita punya masalah tuh kita jalani bersama dengan Tuhan. Aduh susah sekali, rasanya tuh sakit sekali, rasanya menderita sekali. Tapi ketika kita bisa lolos, kita tahu pesan Tuhan. Tapi kalau kita hanya melewati saja, pasti lewat kok saya yakin. Saya yakin pasti lewat karena Tuhan itu setia. Tuhan pasti nyertai, pasti lewat. Tapi saya himbau di tengah-tengah masalah itu gunakan kesempatan kita untuk cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Untuk mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara. Karena ketika kita sudah menyadari keadaan kita,
itu bukan bicara soal percaya kepada Tuhan atau enggak. Orang bisa percaya kepada Tuhan tanpa menyadari keadaannya. Karena bicara percaya, saudara. Karena percaya itu hanya bicara mengenai diri kita kepada Tuhan. Gitu loh, percaya. Tapi sedikit orang itu bisa mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Orang gak bisa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan atau mempercayakan hidupnya kepada Tuhan tanpa dia menyadari keadaannya. Kalau dia sadar siapa Tuhannya, dia sadar dia milik siapa, dia sadar yang pegang kendali siapa, pasti tenang dalam kehidupan ini. Tapi kalau dia gak sadar, kita gak sadar keadaan kita gak sadar Tuhan kita gak sadar semuanya, kita percaya itu hanya setengah-setengah, saudara. Kita gak bisa percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percaya kepada Tuhan itu gratis. Semua orang bisa percaya kepada Tuhan, tapi tidak semua orang itu bisa mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Kita lihat dari Matius 25 ayat 14-15. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan apa dikatakan di sini? Mempercayakan hartanya kepada mereka. 15. Berikutnya, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, yang seorang lagi 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Sampai di sini dulu, saudara. Ada 5, ada 2, ada 1, saudara. Kalau saudara baca sampai akhir, saudara, yang 5 punya laba 5, yang 2 punya laba 2, yang 1 tidak mengerjakan, dan 1 berkata kepada tuannya, Tuhan ini jahat, Tuhan gak pernah, Tuhan tuh menuai dari tempat, gak pernah nanam dan lain sebagainya, tuannya gak kerja kok saya yang kerja, maksudnya begitu loh. Kenapa kok bisa 1 itu berpikir demikian? Karena 1 gak sadar bahwa talenta yang diberikan itu merupakan sebuah kepercayaan. Yang 5 dan yang 2 itu sadar bahwa itu sebuah kepercayaan dan dia mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Kuncinya di kesadaran. Kesadaran itu cara kita melihat apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Jadi kalau Tuhan berikan kepada kita dalam kehidupan ini, percayakan kehidupan kita dalam pelayanan, terima pelayanan itu dengan baik, saudara. Kerjakan dengan baik. Karena pelayanan itu kepercayaan daripada Tuhan. Tidak semua orang itu bisa melayani, saudara. Dan tidak semua orang itu mau melayani Tuhan. Saya himbau ketika kita dapat kesempatan pelayanan, hati kita tuh harus terima dengan mau. Karena itu kepercayaan daripada Tuhan. Sama seperti 5 talenta, 2 talenta sama 1 talenta. Jadi supaya kita hari ini tahu, kita menyadari bahwa setiap hal dalam kehidupan itu bukan merupakan beban, namun berkat. Bukan masalah, namun kepercayaan. Bukan malah jadi sesuatu hal hambatan, tapi batu loncatan, saudara. Kalau kita salah lihat berkat Tuhan ini, kita bisa lihat jadi masalah. Sama seperti 1 talenta, dia lihat ini sebagai masalah, dia lihat ini bukan satu berkat, dia lihat ini bukan satu kepercayaan, dia lihat ini sesuatu yang buruk. Makanya gak bisa menghasilkan apa-apa. Karena dia gak sadar terhadap apa yang diberikan, padahal mempercayakan harta. Kenapa kok Tuhan gak beri kepada yang lain, kan cerita di akhirnya seperti itu. Tuhan kan marah. Kemudian dikatakan seharusnya aku beri kepada orang lain yang bisa mengerjakan. Mengerjakan itu bukan berarti kita bicara soal pekerjaannya, tapi soal terima kepercayaannya ini loh. Kita gak bisa terima kepercayaan itu. Makanya kita gak mau kerjakan atau kita kerjakan dengan setengah-setengah. Karena cara kita lihat talenta yang Tuhan berikan, itu bukan sebagai kepercayaan, tapi sebagai tugas yang merepotkan kita. Hari ini saya mau menghimbau bagaimana kita bisa melihat apapun yang Tuhan berikan, apapun yang Tuhan izinkan, bukan sebagai satu hambatan, tapi merupakan batu loncatan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mau kita tuh berkembang, Tuhan mau kita bertumbuh, bukan hanya sebagai kanak-kanak, tapi kita menjadi orang yang dewasa dalam melihat firman Tuhan, saudara. Di BES itu bicara mengenai sangkal diri dan pikul salib, saudara, di gereja ini. Kalau kita hanya bicara percaya, itu gampang. Makanya gereja kita nggak pernah bicara tentang hanya percaya saja. Tapi kita naik kepada level yang lebih dalam, mempercayakan hidup kepada Tuhan. Karena kalau kita percaya kepada Tuhan itu gratis, tapi mempercayakan hidup kepada Tuhan, itu ada harga yang harus dibayar.
Saat orang lain enak kita disiplin. Saat orang lain marah kita harus sabar. Saat orang lain arogan kita harus lemah lembut. Saat orang lain gak ke gereja hari Minggu jalan-jalan kita mengabdikan diri. Karena kita tahu bahwa hidup itu bukan tentang jasmani tapi ada hidup rohani yang bawa kita tuh ke surga. Bukan soal hidup di dunia makan kenyang dan selesai. Menyadari ini penting. Karena tanpa kita menyadari kita nggak akan pernah bisa berikan hidup kita kepada Tuhan. Apalagi mengabdi kepada Tuhan. Kita baca berikutnya. Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia. Jadi ayat yang ke 17, 18, 19. Lalu ia menyadari keadaannya. Ia punya rencana untuk bangkit. Di ayat 20 dikatakan. Maka bangkitlah ia. Jadi kesadaran diri, dia punya planning, ini direalisasikan planningnya. Bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kita baca sampai 24 dulu. Kata anak itu kepada bapaknya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik." Kalau saya analogikan berarti hari itu dia nggak punya jubah, atau jubahnya robek, atau dia setengah telanjang mungkin. Sudah kere saudara, sudah melarat. Kemudian dikatakan, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya, berarti nggak punya perhiasan, nggak punya apa-apa, mungkin. Dan sepatu pada kakinya, berarti tidak punya alas kaki. Sebegitu melaratnya. 23. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Anak ini datang kepada bapaknya, dia nggak cerita, "Bapak, aku lapar, aku nggak bisa makan makanan babi, ampas babi nggak bisa juga, aku lapar." Bapaknya tahu dia lapar. Tanpa diberi, tanpa dia minta, tanpa dia cerita, langsung dirangkul, kasih baju, kasih cincin, kasih sepatu, buat makanan. Berarti kan Tuhan tahu saudara. Dia tahu kalau anak ini kelaparan. 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Poin yang kedua. Setelah anak bungsu ini menyadari keadaannya dan berbalik kepada Tuhan. Poin yang kedua bicara tentang mengambil langkah iman. Mempraktekkan dari apa yang dia planningkan. Waktu dia sadar. Di tempat bapakku ini pegawainya nggak makan ampas babi begini, susah aku di sini, aku harus pulang. Kita hari ini punya planning itu, kita sadar. Tapi kapan eksekusinya, saudara? Anak bungsu ini langsung eksekusi. Besoknya dia langsung berangkat kepada bapaknya, dia nggak ambil pusing. Apa yang dia planningkan dari kesadarannya itu langsung dia realisasikan dalam bentuk langkah iman. Tapi Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang luar biasa. Si bungsu ini rencananya pulang jadi apa? Jadi upahan. Dia waktu dia pulang, dia tuh sudah kepingin jadi orang lain, sudah bukan jadi anak. Karena dia tahu, dia salah, dia gagal, dia tahu. Dia sudah sakiti hati bapaknya, dia tahu. Maka dari itu dia bukan pulang, langsung dia minta makan, langsung dia minta semua, enggak. Karena sudah habis semuanya. Yang dia rencanakan, dia pulang, dia jadi hamba. Jadi pegawai, bawa surat lamaran, itu rencananya dia. Tapi bapak yang kita sembah itu selalu memberikan kesempatan lebih. Bapaknya enggak pernah lihat dia sebagai pegawai, tapi bapaknya terima dia lagi sebagai anak. Diberikan yang terbaik, diberikan bukan makanan hamba, bukan makanan pegawai, tapi diberikan anak lembu yang paling terbaik untuk si bungsu ini, saudara. Jadi bapak itu memang punya inisiatif. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang punya inisiatif dan Tuhan mengerti. Hari ini kita mungkin merasa bahwa Tuhan jauh, bukan Tuhan jauh, kita yang jauh dari Tuhan. Tuhan tetap di tempat yang sama, kita yang menjauh daripada Tuhan. Yang harus kita lakukan, sadari keadaan, pulang kepada Bapa. Karena Tuhan itu sudah siapkan makanan buat kita. Dia tahu kalau kita lapar, dia tahu keadaan kita sekalipun itu jauh. Dia tahu kondisi kita tanpa dia lihat. Cuman kita butuh kembali kepada Bapa. Dan di tengah jalan pun ketika kita mau datang kepada Bapa, Bapa yang lari jemput si bungsu itu. Tuhan itu selalu inisiatif, saudara.
Kita baca ayat berikutnya. Ayat yang ke-25 sampai 32 sampai tuntas. Tetapi anaknya yang sulung, tadi si bungsu saudara, sekarang si sulung, berada di ladang. Jadi selama si bungsu kabur, ya si sulung di rumah terus, kerja terus, taat terus sama bapaknya. Dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tarian. 26. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, ada apa ini? Apa arti semuanya ini? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar. Ayahnya lagi inisiatif. Si bungsu mau dekat rumah dia jemput. Si sulung gak mau masuk, ayahnya yang keluar. Kurang alah apa Tuhan kita sama kita? Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Anaknya sudah marah gak mau ngomong. Bapaknya yang keluar, bapaknya yang ajak ngomong. Kurang alah apa lagi? 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, telah bertahun-tahun aku melayani bapak. Belum pernah aku melanggar perintah bapak. Tetapi kepadaku belum pernah bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Ini anak kambing, tadi lembu. Kambing itu dibawanya lembu. Jadi dia tuh ngomong, yang kambing gak pernah dikasih loh. Gitu loh. Yang paling jelek itu bapak gak pernah kasih aku. Berikutnya. Tetapi baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. 31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. 32. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Si sulung sudah menyerahkan dirinya sejak awal. Waktu adiknya pergi, dia punya dua pilihan. Dia ikut pergi karena itu saat bagi harta. Pas ini sudah. Karena kesalahan adikku, aku juga nunut aja deh, bagi harta sudah aku tak pergi. Atau dia tetap tinggal. Dia pilih tetap tinggal. Karena anak sulung itu mungkin tahu firman, tahu adat, tahu hal yang baik, tahu tentang aturan, masih ingat bapaknya. Jadi si sulung ini sudah menyerahkan dirinya sejak awal. Dan terlihat sudah mengabdi sejak awal. Namun masalahnya tidak ada ketulusan di dalam hatinya. Bukankah anak sulung ini sama seperti kita hari-hari ini, termasuk saya secara pribadi. Saya sudah layani Tuhan, tapi Tuhan gak jawab doa saya. Saya sudah ibadah 4 kali, 2 kali dafam pagi, 2 kali CW siang. Bahkan minggu kedua, datang ke Pondok Chandra, 3 cabang sudah tak jalani semua Tuhan. Tapi aku hari ini butuh pertolongan Tuhan, Tuhan gak datang. Sama kan? Terus apalagi kita bahas dengan orang lain, itu cuma ibadah 1 kali. Tapi diberkati, doa dijawab, ini kita marah sama Tuhan. Sama kan seperti anak sulung. Tuhan gak pernah potong anak kambing aja gak Tuhan kasih loh. Itu dikasih anak lembu. Hati-hati saudara. Jadi jangan pikir kita sudah menyerahkan diri itu sudah selesai. Penyerahan diri itu butuh ketaatan. Anak sulung kurang taat apa? Dia bilang, aku kerja di ladang, pulang semua, aku tidak pernah pergi sama teman-temanku. Aku kerjakan apa yang bapak mau. Dia taat loh. Jadi kalau kita hanya bicara taat itu belum cukup saudara. Apalagi kita nggak taat. Kalau kita cuma bicara ketaatan, si sulung juga taat. Saya yakin kita semua di tempat ini orang-orang yang taat. Namun faktanya ketaatan saja belum cukup. Sekarang pertanyaannya, kita taat dengan tulus hati atau kita taat dengan terpaksa? Saudara sendiri yang bisa jawab dalam hati dan saya yang bisa jawab. Kita pelayanan 4 kali, saudara tulus enggak? Atau saudara mulai menggerutu? Materi komsel kemarin sangat bagus saudara. Pengorbanan menuju kemenangan. Kalau datang komsel, kalau dengar komsel, dengar yang firman. Saudara ingat seharusnya, pengorbanan menuju kemenangan.
Kita kadang-kadang bisa berkorban di awal, apalagi kita lihat orang susah begitu kan. Kita lihat mungkin, oh temanku susah, kamu kok sendirian, ayo tak bantu yuk. Kita berkorban untuk dia. Tapi di tengah-tengah kita berkorban, kalau kita nggak dengan tulus hati, kita kehabisan tenaga, akhirnya kita jadi korban. Kalau kita jadi korban, kita mulai mikir, aku nggak dibayar, aku sudah begini dimarahi, sudah begitu gini gitu, sudahlah ngapain tugas-tugasan. Ngapain pelayanan? Mundur aja daripada Tuhan. Aku tak jadi jemaat biasa. Karena apa? Karena kita nggak tulus dalam melayani. Karena kita kurang ketulusan hati. Berkorbannya sudah ada, tapi berkorban itu butuh juga ketulusan hati. Kalau nggak gitu, kita di tengah-tengah kita berkorban, kita lama-lama merasa jadi korban. Kok saya terus ya? Kok nggak dia ya? Kok saya terus ya? Kok gini ya? Kok gitu ya? Dan lain sebagainya. Tuhan mau hari ini kita taat itu dengan tulus, bukan taat dengan terpaksa. Tanggung jawab pelayanan itu nggak ada hubungannya dengan kehendak Tuhan, saudara. Jadi jangan pernah melayani Tuhan hanya sebatas tanggung jawab. Karena kalau saudara melayani Tuhan hanya sebatas tanggung jawab dan saudara kerjakan dengan perfect, apa bedanya saudara bekerja dengan orang di luar sana? Karena orang kerja di luar sana, harapannya apa? Duit. Saya sudah kerja, tanggal 30 gajian, mana gajiku? Kalau kita ikut Tuhan hanya batas tanggung jawab, kita akan jatuh di sana, saudara. Saya sudah layani Tuhan, sama seperti Solong. Saya sudah ini, sudah itu, sudah ini, sudah itu. Anak kambingnya nggak dikasih loh. Kita mulai hitung-hitungan. Karena apa? Bicara tanggung jawab. Bukan berarti salah, saudara. Harus tanggung jawab. Tapi jangan mendasari pelayanan dengan tanggung jawab saja. Yang penting kan saya datang, yang penting kan saya tugas, yang penting kan saya nggak pernah telat. Hati-hati loh kalau bicara yang penting, mulai jadi korban. Bukan berkorban. Kalau orang berkorban gak masalah. Kalau orang berkorban dengan tulus. Jadi bukan bicara tanggung jawab, tapi lebih daripada tanggung jawab orang berkorban itu. Jadi banyak yang terjebak dengan aktivitas pelayanan, tapi tidak dapat memahami kehendak Tuhan di tengah-tengah melayani. Pada akhirnya, kalau kita jadi korban, kita akan berharap Tuhan mengerti kita. Karena kita merasa Tuhan gak ngerti. Sama seperti si Solong. Kan Tuhan gak ngerti si Solong. Saya sudah ini, sudah itu, Tuhan gak pernah. Tuhan merasa Tuhan gak ngerti. Padahal itu Tuhan paling mengerti kita. Tapi masalahnya ketika kita ikut Tuhan, bukan soal Tuhan ngerti kita. Tapi ketika kita ikut Tuhan, itu tentang kita ngerti Tuhan. Makanya sering salah paham sama Tuhan. Saya ada satu ilustrasi, saudara, untuk menutup firman Tuhan saya pada sore hari ini. Saya undang pemain musik juga, minta tolong dibantu kursinya, saudara. Nah ini, kalau saudara duduk, gantian saya yang duduk sekarang. Oke, anggap saudara, kursi ini adalah kehendak Tuhan. Saya yakin semua di tempat ini orang yang taat sama Tuhan. Saya yakin anak yes di tempat ini akan dipakai Tuhan luar biasa, saya yakin. Ini adalah kehendak Tuhan. Hari ini kita melayani Tuhan, jangan kita punya perspektif seperti ini. Kalau kita hanya berpikir bahwa tanggung jawab, sebatas tanggung jawab tanpa kita punya relasi dengan Tuhan, sama seperti kita tuh mikul tanggung jawab saja. Saya ikut Tuhan, saya setia sama Tuhan. Saya dapat tugas, saya kerjakan dengan sebaik-baiknya. Awalnya seperti ini, saudara. Ini awal orang berkorban. Ya sudah deh, tak bantu angkat deh. 1 kursi masihan. Ini kehendak Tuhan. Tambah lagi 2 kursi, masih kuat aku. 3 kursi, masih kuat aku. Kalau saudara mikul kehendak Tuhan, tapi di tengah-tengah saudara mikul kehendak Tuhan, ini saudara masih punya kehendak pribadi. Tuhan mau saya kanan, tapi pada waktu hari lain saya bisa kiri, saya bisa ke sana. Tetap dipikul kehendak Tuhan, tanggung jawab kan? Tetap saya pikul. Berat saya pikul, tapi seberapa kuat sih kita? Jadi jangan pernah kita melihat pelayanan itu sebagai kehendak Tuhan yang harus dipikul. Karena kalau kita mikul kehendak Tuhan, tapi kita punya kemauan atas diri kita sendiri, kita kanan, kita kiri, kita pasti lelah. Dan tinggal tunggu waktu kita dari berkorban jadi korban pasti. Tapi yang Tuhan mau, kita letakkan kehendak Tuhan. Kita punya kehendak pribadi di dalam kehendak Tuhan.
Bukankah lebih mudah seperti ini? Tolong ditampilkan kata-katanya. Yang tadi 2. Kalau kita ikut Tuhan, bukan tentang kita mikul kehendak Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan tentang harus perfect, tanggung jawab. Tapi Tuhan mau itu kita layani Tuhan itu kita di dalamnya kehendak Tuhan. Karena kita sadar bahwa Tuhan itu sudah atur semua yang baik. Tuhan sudah berikan kepada kita, Tuhan jaga hidup kita. Karena ikut Tuhan itu bukan tentang menerima tapi memberi kepada Tuhan. Kalau kita hari ini mikul tanggung jawab, betul baik, orang lihat baik semua. Tapi nggak akan kuat saudara. Maka dari itu kita di tengah jalan, di tengah-tengah kita berkorban, kita jadi korban. Kok aku terus ya? Kok begini ya? Mulai, dulu 4 kali, jadi 2 kali. Dulu 2 kali, bukan aktivitas pelayanannya, bukan. Tapi hatinya sudah berubah. Kalau hati sudah berubah, pelayanan berkurang, dengar firman pun jarang-jarang. Di komsel waktu orang firman kita main HP, waktu disuruh sharing kita nggak bisa sharing. Ya karena kita nggak dengar firman. Karena waktu teman kita dengar firman itu, iya kok nyalain temennya. Yang itu ngomongnya nggak jelas. Dia loh nggak bisa ngerti firman, disuruh sampaikan firman. Jadi aku nggak ngerti artinya apa, tak HP-an aja. Itu saudara yang salah. Itu sama dengan kita hari ini. Kalau kita lihat orang nggak bisa bicara firman, tapi dapat kesempatan ngomong firman dan kita gak dengar firman, itu sama seperti kita hari ini terima buah durian, makan buah durian tanpa dikupas. Saudara makan sama duri-durinya, ini nyakitin aku ini, pemberian ini gak baik ini, kita gak bisa terima yang baik. Kalau kita tahu orang yang bicara firman di sini gak baik mungkin, gak bisa ngomong mungkin, bukan alasan kita gak dengar firman. Karena siapapun yang bicara di sini, itu sudah dipilih Tuhan untuk ngomong firman. Jadi saudara kalau tolak orangnya, saudara tolak firmannya juga pasti. Kalau saudara bisa terima orangnya, saudara terima firmannya. Maka dari itu jangan pernah lihat orang. Karena firman Tuhan itu punya kuasa. Saudara kalau nggak dengar firman di komsel, mungkin yang sampaikan firman itu lebih mudah daripada aku kok. Dia nggak ngerti kok. Firman aja dibaca aja, dia nggak disiapin. Saudara harus tangkap dengan baik. Sama seperti saudara terima buah durian, jangan dimakan langsung begitu. Harus diproses, dibuka dulu, kita lihat dulu. Kalau mana yang nggak baik kita buang, yang baik kita makan. Saudara pulang makan durian, saudara makan dapat sesuatu. Tapi kalau saudara nggak dengar firman, saudara banyak alasan, saudara datang nggak dapat apa-apa, pulang nggak dapat apa-apa, hati kecewa, tinggalkan Tuhan, sama seperti si sulung. Maka dari itu dengar firman itu penting sekali, saya katakan. Saudara hari ini punya masalah, mungkin pendetamu nggak tahu, gembalamu nggak tahu, orang lain nggak tahu. Tapi lewat firman Tuhan itu Tuhan bisa ngomong. Lewat firman Tuhan itu Tuhan bisa masuk dalam hatimu. Lewat firman Tuhan itu Tuhan bisa ubah. Lewat firman Tuhan itu Tuhan bisa berikan hikmat, bisa berikan pengertian, bisa berikan ide dan semuanya. Jadi jangan pernah lihat pelayanan itu sebagai sesuatu yang harus dipikul saudara. Berat saudara. Saya sendiri pun kalau mikul nggak kuat. Siapa kuat saudara hari ini? Dapat pelayanan yang begitu banyak. Tapi ketika saya mencoba masuk di dalam kehendak Tuhan, bukan mikul kehendak Tuhan, saya baru ngerti bahwa hidup ini milik Tuhan. Bahwa saya sadar semua itu Tuhan beri. Semuanya itu karena Tuhan baik dalam kehidupan ini. Bukan karena kita hebat saudara. Bukan karena kita mampu. Kalau kita bicara kemampuan tinggal tunggu waktu. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita terima kehendak Tuhan dengan kesadaran hati. Dan kita praktekkan itu dalam langkah iman. Saya yakin kita bisa mencapai tujuan kita, mengabdi kepada Tuhan dengan tulus dan dengan jujur. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbamu. Kita katakan dari awal lagi. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu, ku
semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Lebih sungguh-sungguh lagi biar menjadi doa buat kita semua. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Saudara sendiri katakan, nyanyikan dari dalam hatimu. Sekali lagi, hanya Kau. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Satu hari Elia juga mengalami kelelahan, saudara. Ketika dia habis melawan 400 lebih Nabi Baal. Di tengah kelelahan itu dia kehilangan pengharapan, dia juga putus pengharapan. Dan dia di tengah-tengah ketakutan dan ancaman, dia berkata kepada Tuhan dalam doa, ambil saja nyawaku Tuhan, buat apa aku hidup, katanya. Elia juga mengalami kegagalan dalam kehidupannya, mungkin karena dia sudah berpikir untuk mengakhiri hidupnya pada hari itu. Petrus pun juga berpikir demikian.
Ketika dia habis jangkal Tuhan, dia pikir dia adalah orang yang paling gagal, Tuhan sudah menolaknya. Begitu pula dengan si bungsu, ketika dia sudah jauh di negeri yang jauh, dia punya banyak kesalahan, dia pulang sebagai orang upahan. Tapi Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang punya inisiatif lebih. Ketika Elia putus asa, ketika Elia ingin mengakhiri hidupnya, Tuhan beri kepercayaan lebih kepada Elia. Tuhan kirimkan burung itu, kirim kasih makanan buat Elia. Sampai Elia bisa punya kekuatan. Dan ketika Tuhan bertanya lagi kepada Elia, dia berkata, aku ingin melayani Tuhan dengan segiat-giatnya. Demikian juga kepada Petrus. Ketika hari itu Petrus kembali ke danau Genesaret, tempat yang sama ketika Tuhan menemukan dia. Tuhan sendiri yang datang ke tempat itu. Dia jemput sekali lagi Petrus. Tuhan gak pernah bicara kesalahan Petrus. Tapi yang Tuhan ngomong, kamu masih mau gak melayani aku? Kamu mengasihi aku gak? Ya Tuhan, aku mengasihimu, kata Petrus. Tuhan beri kesempatan. Bukan sebagai penjala manusia lagi, tapi dia beri kesempatan, gembalakanlah domba-dombaku. Hari itu si bungsu juga pulang ke rumahnya. Dia hanya berharap dapat makanan saja sudah cukup daripada dia makan ampas babi. Tapi ketika dia belum menginjakkan kakinya di rumah, bapaknya yang keluar lari jemput dia. Dia kotor, dia bau, dia miskin. Bapaknya bersih, bapaknya wangi, bapaknya terawat. Dia tidak terawat, tapi bapaknya meluk dia. Karena dia tahu bahwa anaknya ini sudah kembali. Dan Tuhan tidak pernah melihat dia, bapaknya tidak pernah melihat dia sebagai orang upahan. Tapi Tuhan beri baju yang terbaik, sepatu juga, cincin juga diberi. Dan yang paling luar biasa, si bungsu ini hanya berharap supaya dia dapat makanan yang lebih layak daripada ampas babi pada hari itu. Tapi Tuhan gak pernah keluarkan makanan hamba, makanan pegawai gak pernah dia keluarkan. Tapi Tuhan berikan anak lembu terbaik untuk dimakan olehnya pada hari itu. Bukankah Tuhan itu selalu memberikan lebih daripada apa yang kita pernah pikirkan, apa yang pernah kita bayangkan, apa yang pernah kita doakan. Jadi kalau hari ini apa yang kita doakan itu belum terjadi, penyakit kita belum disembuhkan, keadaan kita belum menjadi lebih baik, mungkin jangan-jangan kita hari ini yang belum sadar akan keadaan kita. Mungkin hari ini kita yang belum bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Saya berdoa kepada kita semua di tempat ini, supaya momen kesulitan yang kita hadapi sama seperti si bungsu, kita menyadari keadaan kita, dan kita berbalik kepada Tuhan. Mungkin kita sudah terpikir untuk kita berbalik kepada Tuhan, tapi kita belum ambil komitmen kepada Tuhan. Mari hari ini saudara, ambil komitmen yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, melangkah pulang dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan sedang menanti kita. Bukan Tuhan yang gak ngerti kita, tapi kita yang sudah terlalu jauh daripada Tuhan. Kita mengisi hati kita dengan apa yang kita sukai, kita mengisi hati kita dengan ekspektasi-ekspektasi kita. Kita lupa bahwa dalam hidup ini ada hidup rohani yang harus kita jaga juga, harus kita pelihara. Tapi kita hanya berpikir tentang jasmani. Karena sebenarnya jasmani ataupun rohani, hidup kita itu milik Tuhan. Dan Tuhan yang memegang kendali atas semuanya. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, lewat firman Tuhan ini menyadarkan setiap kami bahwa hidup ini milik Tuhan. Jadi kalau hari ini kami khawatir, hari ini kami takut, hari ini kami gentar akan masa depan kami, firman Tuhan mengingatkan kami bahwa tidak ada hak sedikit pun untuk kami mengatur hidup kami sebenarnya Tuhan. Dan pada hari ini kami mau menyerahkan hak kami kepada Tuhan. Dan kami mau ambil tanggung jawab, kami mau ambil kesempatan melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah itu bukan Tuhan tidak pernah mengerti kami. Bahkan Tuhan ada dekat dengan kami
seperti Tuhan mendatangi 2 orang yang berjalan pulang ke Emmaus. Namun 2 orang itu tidak bisa menyadari keadaan Tuhan, keberadaan Tuhan, kehadiran Tuhan. Hari ini Tuhan, kami tahu meskipun kami tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami, itu bukan berarti Tuhan absen dalam kehidupan kami. Namun justru di saat itulah Engkau paling dekat dengan kami Tuhan. Dan oleh karena itu kami bersama-sama berdoa Tuhan, supaya lewat firman Tuhan hari ini menyadarkan kami bahwa kami butuh Tuhan, bahwa kami harus kembali kepada Tuhan, bahwa kami harus sungguh-sungguh dengan Tuhan dan berbalik kepada Tuhan. Dan kami mau ambil komitmen Tuhan, kami mau ambil langkah iman untuk berkomitmen memberikan hidup kami bahwa Tuhan yang pegang kendali dalam kehidupan kami. Firman-Mu sudah selesai diberitakan, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu tidak pernah berhenti berbicara, tidak pernah berhenti berkarya dalam setiap kehidupan kami, masuk di dalam hidup kami, supaya minimal ada 1 ayat, minimal ada 1 poin, minimal ada 1 rema, supaya kami keluar dari tempat ini tidak sama dengan kami datang. Kami keluar dari tempat ini, kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, kami mau berdoa bersyafaat untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya, kiranya Kau memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak, supaya gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh orang-orang yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan, gereja, keluarga bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, agar dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana Kau percayakan untuk kami bisa menggembalakannya, untuk kami bisa beribadah, untuk kami bisa melayani juga, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang telah diberikan oleh jemaat-Mu di tempat ini. Baik itu persembahan perpuluhan, diakonia, ucapan syukur, pembangunan gereja dan lain sebagainya. Kiranya Kau menerima persembahan mereka sebagaimana persembahan Habel. Dan Kau memberkati jemaat-Mu di dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam keluarga, di dalam perjodohan, di dalam kesehatan, hingga iman rohani mereka sampai kepada anak cucu. Kiranya kebaikan dan kebajikan Tuhan senantiasa menyertai. Mari saudara sama-sama kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik ke surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan jemaatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, dan roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. And I'm clean, sin was stained on me, and shame was running deep. Your love was spilled on Calvary. Oh, hallelujah, I'm free. How can it be? I'm ransomed and redeemed.